siap. Mulai sini sampai sini tangan kiri ya. Mulai sini sampai sini tangan kanan. Gitu ya. Yang kanan siap belum? Siap. Yang kiri siap belum? Siap. Yang kanan yang hebat siap belum? Siap. Yang kiri yang hebat siap belum? Siap. Alhamdulillah kalau semuanya sudah siap. Sebelum mendengarkan cerita dari KMI, terlebih dahulu adik-adik semuanya harus mendengarkan cerita dari jari-jari KMI. Siap? Siap. Adik-adik siap-siap. Adik-adik Siap-siap. kurang semangat. Adik-adik Siap-siap. tepuk satu siji gaduhan wahid ya. Tepuk satu sikap anak hebat. Ini namanya jadi apa? Jempat. Ini namanya jadi apa? Jempat. Apa kata jari jempol? Kalau dengar cerita nggak boleh sambil ngobrol, ngomong dewe. Apalagi ngobrol sambil ngomong. Boleh hati-hati kita ngobrol? Nggak boleh. Kalau misalkan kita ngobrol, kita ngomong sama guru sama bunda. Biar katakan jadi pipisnya nggak dikursi. Kalau ngobrol celananya yang ini namanya jadi apa? Yang ini namanya jadi apa? Apa kata jadi telunjuk? Kalau dengar cerita nggak boleh sambil ngantuk. Kalau ngantuk nanti adik-adik nggak boleh tepuk karena tepuk bisa bisa meluka. Padahal kita sesama teman harus saling menyayangi, tidak boleh menyakiti, apalagi membuli. Boleh adik-adik kita tepuk temannya? Jangan ya dik ya. Kalau misalnya kita tepuk teman berjalan, rasakan ini kamu tak tepuknya apa? Kita harus saling menyayangi karena kita semuanya berteman. Di sini teman, Di sana teman, di mana-mana aku berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak saling tolong dan sayang dengan teman. Janji loh ya, tak boleh nakal sama teman. Janji kita harus saling menyayangi. Yang ini namanya cari apa? kelingking, Ini namanya cari apa? kelingking. Apa kata cari kelingking? Kalau dengar cerita nggak boleh lilik. Nah itu Pak Maya lilik itu. Ya itu siapa itu? Oh itu Kak Sela itu ya cawil. Kalau lilik atau jawil kepalanya Pusing, muter terus nabrak dinding, nabrak dinding. Mundur terus injek piring. Piring pecah ibunya. Itu kita nggak marah. Piring pecah ibu berangkat shopping. Adik-adik siap-siap. tepuk satu sikap anak hebat. Kisah ada sama dahulu kala
bakingnya gitu. Terus langsung nanti kalau misalkan ada umek lagi, balik lagi tepuk satu, sikap anak hebat. Lanjutkan lagi ceritanya. Jadi ceritanya harus kita kuasai, jangan sampai nanti ada tambahan naskah selain yang kita tulis. Karena apa? Akhirnya umum, awami, terus langsung kita kembalikan lagi konsentrasinya dengan SPG tepuk satu, sikap anak hebat, hap, terus langsung ceritanya tidak sesuai dengan naskah. Karena lupa. Oke, ya jadi kita siapkan dulu materinya. Jadi kalau misalkan cerita, apakah kita harus sesuai dengan naskah yang kita tulis? Tidak. Jadi boleh sesuai, boleh tidak. Tapi yang utama di dalam bercerita itu kita kuasai dulu materinya atau benang merahnya. Jadi misalkan untuk yang pertama itu misalkan apa, prolognya oh seperti ini, klimaksnya seperti apa, oh ini, terus penyelesaiannya seperti apa, oh seperti ini. Jadi kita pegang dulu kerangka dari cerita tersebut, terus kerangka tersebut kita kembangkan dalam bentuk cerita. Jadi kalimatnya itu nanti bisa kita sesuaikan. Nah, kemarin di Kecamatan Riko ada pertanyaan yang menarik. Pak, kalau misalkan cuma pegang kerangka dari ceritanya tersebut, ya. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa mengeluarkan banyak kata atau dalam cerita tersebut? Kira-kira bagaimana? Kok bisa muncul berbagai macam kata? Misalkan ceritanya itu menceritakan tentang alat transportasi, gitu ya. Alat transportasi bisnya ada A, B, C. Terus bis tersebut satunya mogok dibantu oleh temannya yang kedua tadi untuk masuk garasi dan penumpangnya itu nanti dipindahkan, misalkan seperti itu. Kok bisa ceritanya sampai macam-macam? Bisa menggambarkan mogoknya itu di sebelah mana, mesinnya seperti apa, bahan bakarnya seperti apa. Kira-kira kalau misalkan kerangkanya cuma bis gitu aja, tapi kok bisa nyampe bahan bakar? Apa yang perlu kita tambahkan dalam diri kita? Apa? Imajinasi. Yang perlu kita tambahkan dalam diri kita adalah literasi. Dengan rajin membaca, maka itu dalam tubuh kita secara otomatis akan muncul banyak kosakata. Kalau pernah membaca ya mungkin akan bisa menambah kosakata. Akhirnya cuma menghafal dari naskah cerita. Jadi kalau misalkan lupa langsung ada naskah tambahan yang berbunyi